Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wati sudah bersama saya dalam kegiatan eksplorasi tentang yang akan saya lakukan di Guru Penggerak. Untuk kegiatan saya hari ini, Bu Wati ingin mengambil kasus satu. Nah, kasus satu ini mengenai, saya bacakan ya Bu Wati ya. Kasus satu yaitu Bu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda yang sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya berparalel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Bu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Bu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sedangkan murid-murid sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas, menghadap di depan pintu kelas Bu Tati. Anda melihat Bu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun anak bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi mengapa dan bagaimana? Ya, ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Bu Wati. Kira-kira kegiatan Bu Tati itu sendiri dalam kasus satu itu, dia adalah sebagai apa? Dia sedang ngapain sama anak tersebut? Dia tuh sekarang mengajar di kelas 5 tadi itu. Ya. Jadi dia tuh menghukum salah satu anak dan menyuruhnya keluar dari kelas. Kenapa Bu? Kira-kira Bu Wati apa yang akan Ibu Wati lakukan kepada anak tersebut? Yang akan dilakukan ialah keluar, melihat anak, bertanya apa permasalahan mereka. Apakah anak yang tersebut salah atau memang ada kesalahpahaman antara guru dan murid. Ya, kira-kira apa yang Bu Wati lakukan kalau memang anak tersebut melakukan kebenaran dan kebaikan? Salah satunya ialah menemui guru kelas 5, ya, Ibu Tati. Menemuinya, memperjelaskannya. Mungkin di sini ada kesalahpahaman antara murid dan guru tersebut. Iya. Berarti Bu Wati mendatangi guru bersangkutan, menanyakan permasalahan yang terjadi. Jika anak tersebut mengalami kesalahan, apa yang dilakukan sama Bu Wati? Yang pastinya kita memberi nasihat. Memberi nasihat kepada anak tersebut supaya kesalahan tersebut jangan sampai terulang untuk kedua kalinya. Iya. Kira-kira Bu Wati, untuk yang kegiatan ini, kenapa Bu Wati berpendapat seperti tersebut? Berpendapat ya? Ya karena mengikuti hati nurani. Ya, melihat anak tersebut di luar, jadi hati ini terdorong untuk mempertanyakan secara langsung kepada anak tersebut. Ya, memang benar, karena setiap kegiatan anak kalau ada kekurangan, ada keliruan, biasanya kita sendiri yang mengontrolnya kan. Ya, memang benar. Jadi ada rasa apa tadi Bu? Rasa iba ya? Iya, rasa iba. Ya, memang benar sih, kita merasakan bahwa anak tersebut sama saja seperti anak kita, keluarga kita, kan seperti itu. Ada dorongan. Iya, dorongan moral ya, bahwa kita ingin membantu sesama kita. Ya, mungkin dalam kegiatan ini apa yang kira-kira Bu Wati dari komunikasi kita ini, apa yang bisa Ibu
Wati ambil kegiatan kita ini? Salah satunya ialah menjadi seorang pendidik itu tidak boleh menghukum anak. Kalau menurut saya mungkin Bu Wati ya, kalau masalah Bu Tati itu sepertinya karena dia sebagai manajer kelasnya, sebagai pemimpin di kelas, ya mungkin kita serahkan kembali, kita pertanyakan sama seperti Bu Wati, kita tanyakan kembali mengapa anak tersebut di luar. Iya. Kalau seandainya itu tadi memang kesalahan dari anak tersebut ataupun kesalahan dari guru, kesalahan dari kita sebagai kepala sekolah, guru di situ, kita tidak boleh menjudge anak atau menghukum mereka karena dalam pembelajaran yang kita dapatkan bahwa kita tidak boleh menghukum siswa. Itulah salah satu bagaimana cara merdekakan belajar mereka. Berarti anak tersebut belum merdeka dalam belajar. Itu Bu Wati kalau saya. Jadi kemungkinan besar kalau seperti itu tidak bisa dikatakan anak ini sudah merdeka belajar, tetapi mereka terkungkung dalam kebijakan dari guru tersebut. Iya, kalau seperti itu. Jadi menurut saya sih memang benarnya kita beritahu sama rekan Ibu Tati tadi. Ya, kalau Bu Wati tadi karena posisinya itu sama-sama megang kelas, sama kelas 5. Yaitu bersampingan kelas. Iya, itu yang salah satunya. Kalau kita salah satu sebagai guru, kita akan merasakan bahwa anak tersebut sebenarnya tidak boleh dihukum secara finansial, secara fisiknya, secara batinnya, rohaninya tidak boleh dihukum karena anak tersebut merasakan nanti keingatannya itu akan sampai dia tamat kita itu. Jadi tidak diperbolehkan. Jadi kita walaupun anak itu salah tidak boleh kita hukum. Nah, jadi nasihat saja. Nasihatin saja bahwa sebenarnya yang kita lakukan sebagai seorang guru itu tidak baik. Nah, karena anak tersebut adalah sejatinya mereka itu istilahnya punya karakter masing-masing. Jadi tidak boleh kita pikirkan anak ini bodoh, anak ini tidak bisa, anak ini tidak pandai, anak ini tidak bisa diatur. Itu tidak ada. Yang bisa mengaturnya adalah kita sendiri sebagai manajer. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge dia sebagai anak yang memang melakukan kesalahan. Menghukum secara finansial, fisik, untuk jadi kita tuh harus menasehati terlebih dahulu anak tersebut untuk bisa belajar lebih baik lagi ke depannya. Ya, berarti kita ini sebagai seorang pendidik kita harus bisa melihat karakter dari anak tersebut, ya. Bahwa kita ini sebagai seorang pendidik kita harus bisa mengklarifikasi siswa tersebut seandainya ada permasalahan. Jadi tidak langsung menghukum ataupun membuat statement bahwa anak ini bersalah, anak ini tidak beres. Nah itu. Jadi sebenarnya anak itu sama, ya. Yang bisa merubah adalah dirinya sendiri dan kita sebagai yang mengarahkan. Ya mungkin itu saja Bu Wati. Terima kasih banyak atas bantuannya, atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.